Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tribita Garamurti dengan NIM 2024 10 10 30 30. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai implementasi dari IRD Laboratorium menjadi database SQL. Sini ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah implementasikan IRD Laboratorium ke database SQL secara lengkap, lalu kemudian untuk setiap tabel isikan minimal 3 baris data, dan yang ketiga ada tabel persimpangan data peminjaman. Untuk primary key gunakan Bayes relationship, di mana foreign key dari tabel peminjaman dan barang dikombinasikan dan dijadikan primary key. Ini adalah IRD yang akan kita jadikan menjadi database SQL. Untuk pertama-tama kita membuat database baru. Di sini saya membuat database nama laboratorium. Lalu kemudian membuat tabel dari database tersebut. Sini yang pertama adalah membuat tabel bernama jenis barang dengan cara create table jenis barang. Lalu di sini ada bersihkan 3 kolom, yaitu jenis barang ID, small serial, primary key. Itu maksudnya jenis small serial itu jenis barang itu berarti auto increment atau secara otomatis terisi saat kita memasukkan data baru, dan primary key itu berarti jenis barang ID itu sebagai primary key dari tabel jenis barang. Lalu ada nama jenis dengan tipe data varchar sebanyak 50 not null, ini berarti tidak boleh kosong saat pengisian data. Lalu ada keterangan dengan tipe data teks. Lalu kemudian ada alter tabel jenis barang, di mana di sini untuk menambahkan aturan di kolom nama jenis itu dijadikan unique identifier atau tidak boleh sama dengan data lainnya. Lalu ada insert into jenis barang, ini berarti untuk memasukkan data baru ke tabel jenis barang, dan ini adalah kolom yang akan diisi, itu ada nama jenis dan keterangan. Lalu value diisi dari kolom yang akan ditambahkan data. Ada komputer sebagai nama jenis dan komputer desktop sebagai keterangan. Begitu juga dengan laptop, komputer jinjing, dan printer mesin pencetak. Lalu ada select bintang from jenis barang, ini untuk menampilkan isi dari tabel jenis barang. Ini jika di run, nah sini akan memunculkan isi dari tabel barang, di mana nama jenis di komputer dan komputer desktop yang telah dimasukkan tadi. Lalu jenis barang ID ini tadi auto increment, jadi langsung terisi saat penambahan data baru. Kemudian ada membuat tabel barang. Ini ada 3 kolom, yaitu barang underscore ID serial, yaitu seperti tadi auto increment, dan sebagai primary key. Ada nomor seri dengan tipe data varchar sebanyak 20 dan deskripsi dengan tipe data teks. Lalu ada alter tabel barang seperti tadi, berarti ini membuat kolom nomor seri itu sebagai unique identifier. Lalu ada alter tabel barang add ID jenis barang, itu untuk menambah kolom baru di tabel barang bernama ID jenis barang, itu in not full, itu sebagai data jenis datanya yaitu integer. Lalu not null tidak boleh kosong. Sama ini ID lab itu sama seperti ID jenis barang tadi. Lalu ini ada add constraint FK jenis barang, ini untuk membuat foreign key di tabel barang. Sini adalah membuat foreign key bernama ID jenis barang. Di sini merujuk kepada kolom di tabel jenis barang, yaitu jenis barang ID. Ini juga sama, membuat foreign key di tabel barang dari tabel lab. Ini ada insert untuk memasukkan data, yaitu tadi barang, nomor seri, deskripsi, ID jenis barang, dan ID lab, lalu memasukkan isinya. Dan untuk melihatnya bisa select from jenis barang.
Dan ini adalah isi dari tabel barang. Di sini ada nomor seri, deskripsi, ID jenis barang, itu merujuk kepada tabel jenis barang, dan ID lab itu merujuk ke tabel lab. Lalu yang kemudian adalah membuat tabel lagi, yaitu tabel lab, mana ada 3 kolom, yaitu lab ID, serial di auto increment dan sebagai primary key, lalu nama lab dengan tipe data varchar sebanyak 50 dan deskripsi dengan tipe data text. Ini sama seperti tadi, membuat nama lab itu sebagai unique identifier, lalu insert untuk memasukkan data ke kolom-kolom yang ada di kolom yang ada di lab tadi, yaitu ada lab basis data dengan deskripsinya lab untuk praktikum mata kuliah itu basis data dan seterusnya. Lalu untuk melihatnya bisa select from lab. Di sini adalah isi dari tabel lab. Ini ada lab ID, nama lab, dan deskripsi. Dan kemudian adalah membuat tabel lagi dengan nama kepala underscore lab. Ini ada 3 kolom juga, itu tanggal mulai dengan tipe date atau tanggal, lalu not null, jadi tidak boleh kosong. Ada tanggal selesai dengan tipe date dan status dengan tipe data char. Di sini seperti tadi menambahkan kolom baru ke tabel kepala lab. Integer itu tipe datanya dan not null tidak boleh kosong. Ini membuat foreign key di tabel kepala lab dengan nama ID dosen itu merujuk ke tabel dosen di kolom dosen underscore ID. Seperti tadi, masukkan data di tabel kepala lab, ini ada tanggal mulai, tanggal selesai, status, ID dosen, dan ID lab. Lalu untuk melihat isinya, karena select bintang from kepala lab. Nah, di sini ada tanggal mulai, tanggal selesai, status, ID dosen, dan ID lab. Lalu yang kemudian membuat tabel bernama dosen. Ini ada 3 kolom juga, ada dosen ID, serial itu berarti auto increment dan dijadikan primary key. Nah, ada nama dosen dengan tipe data varchar banyak 50 dan NIP dengan tipe data varchar banyak 20. Nah, di sini alter tabel dosen untuk menambah aturan baru di kolom NIP itu sebagai unique identifier. Dan ini seperti tadi, menambahkan data sesuai dengan nama kolomnya, nama dosen, dan NIP. Ini untuk select, untuk mengetahui isi dari tabel tabel dosen. Ini ada dosen ID, nama dosen, dan NIP sesuai yang telah dimasukkan tadi. Lalu ada tabel aslab dengan aslab ID serial primary key, lalu nama, tipe data varchar 50, NIM tipe data varchar 20, dan nomor HP juga tipe data varchar 20. Ada membuat NIM itu sebagai unique identifier dan nomor HP juga dijadikan unique identifier. Lalu ini menambahkan kolom lagi di tabel aslab, yaitu ada ID lab, dan ID lab ini dijadikan foreign key dari tabel lab. Lalu berarti memasukkan data, lalu select from aslab. Nah, ini adalah isi dari tabel aslab. Ada ID-nya, ada nama, NIM, nomor HP, dan ID lab sesuai yang telah dimasukkan tadi. Lalu ada tabel UKM dengan ID UKM itu serial primary key, lalu nama UKM dengan varchar 50 dan keterangan itu teks. Ini membuka nama UKM sebagai unique identifier, lalu memasukkan data yang diperlukan dalam tabel UKM. Lalu select from UKM di sini untuk melihat data yang ada dalam tabel UKM. Selanjutnya ada tabel kegiatan. Di sini ada kegiatan ID sebagai serial primary key, lalu ada nama kegiatan varchar 50, tanggal mulai itu date not null, dan tanggal selesai itu juga date not null. Lalu ada keterangan dengan tipe data text, lalu menjadikan nama kegiatan sebagai unique identifier. Nanti menambahkan data
menemukan kolom baru itu ID UKM dan digunakan sebagai foreign key yang merujuk ke tabel UKM di kolom ID UKM. Seperti tadi memasukkan data, seleksi kegiatan untuk melihat isi dari tabel kegiatan. Lalu kemudian ada tabel peminjaman. Di sini ada peminjaman ID itu serial bagi primary key, lalu tanggal pengajuan itu date not null, tanggal persetujuan juga date not null, dan tanggal keluar barang itu juga date not null. Membuat kolom baru itu dengan nama ID kegiatan dan ID aslab itu sebagai foreign key di tabel peminjaman yang mereference dari tabel kegiatan dan tabel aslab. Dan di sini untuk memasukkan data di tabel peminjaman, lalu ada select bintang peminjaman untuk melihat isi dari tabel peminjaman. Kemudian ada tabel pengembalian dengan kolom pengembalian ID serial itu primary key dan tanggal pengembalian itu sebenarnya date atau null. Tadi masukkan kolom baru dengan nama ID aslab sebagai foreign key di pengembalian, lalu kemudian insert untuk memasukkan data, lalu select from pengembalian untuk melihat isi dari tabel pengembalian. Isinya terakhir ada tabel item peminjaman di mana ada dua primary key yaitu nomor seri dan peminjaman ID. Di sini nomor seri itu tipenya varchar 50 dan diambil dari tabel barang yaitu di kolom nomor seri. Lalu ada peminjaman ID itu tipenya itu integer jika diambil dari tabel peminjaman. Lalu ada kondisi barang saat keluar itu teks not null, tidak boleh kosong. Lalu kondisi barang saat kembali itu teks boleh kosong. Lalu ada ID barang, ini kemudian menambahkan ID barang ke tabel item peminjaman dan juga menambahkan ID pengembalian itu ke tabel item peminjaman. Lalu constraint ID barang foreign key ini untuk membuat ID barang itu menjadi foreign key yang merujuk ke kolom barang ID di tabel barang. Lalu ini sama, jadikan ID pengembalian itu foreign key yang diambil dari tabel pengembalian, tepatnya di kolom pengembalian ID. Ini insert ini untuk memasukkan data-data yang diperlukan. Lalu terakhir select bintang from item peminjaman ini untuk melihat isi data dari tabel item peminjaman. Ini ada nomor seri, peminjaman ID, kondisi barang saat keluar, kondisi barang saat kembali, ID barang, dan ID pengembalian. Ini adalah foreign key-nya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.